komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih inline dengan target yang dicanangkan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir pada hari ini. Izinkan saya melaporkan, tadi saya baru melaporkan ke Bapak Presiden mengenai capaian realisasi investasi baik di triwulan kedua tahun 2026 maupun total semester pertama tahun 2026. Boleh kami sampaikan sedikit bahwa memang di tengah masih tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih inline dengan target yang dicanangkan yang kita set up oleh Bappenas kepada kami untuk tahun di 2026 ini. Semester. Ini mungkin kita mulai dengan semester dulu, nanti bisa breakdown untuk triwulannya ada. Boleh kami sampaikan bahwa dari target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian PMA PMDN-nya ini juga relatif hampir sama, total investasi dalam negerinya mencapai 502,9 triliun atau 49,8% dan PMA-nya ini mencapai 507,6 triliun. Dan kalau kita lihat di pojok sebelah kiri, ini perbandingan Jawa dan luar Jawa, sebetulnya kembali lagi hampir sama. Di Jawa ini 49,8% atau 502,8 triliun atau peningkatan 7,7%, sedangkan di luar Jawa peningkatan 6,7% dibandingin tahun sebelumnya atau 507,8 triliun. Next. Ini adalah breakdown dari penanaman modal asing maupun dalam negeri yang berinvestasi di berbagai provinsi Indonesia, walaupun kami tentunya mempunyai data yang lengkap, yang akurat dari seluruh 38 provinsi, tapi yang kami tampilkan adalah 5 besar. Dalam kesempatan ini, untuk totalnya memang gabungan antara PMA dan PMDN itu DKI Jakarta masih menduduki tempat pertama, 17,2%, kemudian diikuti oleh Jawa Barat 138,1 triliun, Jawa Timur 72,7 triliun, Sulawesi Tengah 68,7 triliun dan Banten 66,3 triliun. Tetapi kalau kita lihat memang dari segi PMA ada 3 daerah yang berasal dari luar Jawa, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kepulauan Riau, karena memang ini investasi banyak di bidang minerals ya. Kemudian juga di penanaman modal dalam negerinya ini kalau bisa dilihat langsung ya, urutan pertama adalah DKI Jakarta dengan 106,5 triliun atau 21,2%, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Nusa Tenggara Barat. Next. Kemudian ini adalah 5 besar subsektor realisasi investasi PMA dan PMDN di semester pertama. Ini saya cepat saja, kurang lebih di industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya kurang lebih 150,4 triliun atau 14,9%. Jasa lainnya ini lebih banyak di data center, itu kurang lebih 114 triliun atau 11,3%. Pertambangan 105 triliun, kemudian
transportasi, gudang telekomunikasi kurang lebih 10,2%, dan ini perumahan kawasan industri dan perkantoran 85,5% atau 8,5%. Next, ini setelahnya hanyalah breakdown dari yang sebelumnya, baik antara PMA maupun PMDN. Mungkin saya tidak bacakan satu persatu, tetapi ini adalah totalnya investasi yang masuk di berbagai bidang yang tadi saya sampaikan. Next. Nah ini negara 5 besarnya, memang Singapura dalam 10 tahun terakhir ini masih memegang perannya sebagai investor nomor terbesar di Indonesia. Singapura kurang lebih 8,8 miliar dolar, kemudian diikuti oleh Hong Kong 7,8 miliar dolar, Tiongkok 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Tetapi sebetulnya terjadi pergeseran sedikit di kuartal kedua ini, mungkin saya agak lompat sedikit, karena investor terbesar kita itu justru adalah Hong Kong. Di kuartal kedua, mohon maaf, di kuartal keduanya itu adalah Hong Kong. Nanti mungkin itu kurang lebih 5,5 miliar, baru diikuti oleh Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura. Dan ini kita mengangkat sedikit mengenai hilirisasi karena rata-rata total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai hampir 30% atau 29,7%, peningkatan 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini memang peningkatan, kami melihatnya trennya peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 atau ya 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24-25%, tapi angka persentasenya ini sudah meningkat mencapai 29-30% di tahun 2026 ini. Jadi trennya kita melihat hilirisasi ini ke depannya baik dalam negeri maupun luar negeri, kita ketahui ada beberapa proyek hilirisasi yang dikerjakan juga oleh Danantara, sehingga akan meningkatkan peran dari investasi di hilirisasi yang memang pada saat ini masih didominasi oleh bidang minerals, kurang lebih mencapai 206,5 triliun, kemudian perkebunan dan kehutanan 54,4 triliun, disusul oleh minyak dan gas bumi 35,4 triliun, dan juga perikanan dan kelautan 3,8 triliun, yang dimana nanti kita juga akan mendorong di bidang perkebunan dan kehutanan dan juga hilirisasi dari minyak dan gas bumi termasuk perikanan dan kelautan. Tapi memang kalau kita lihat sedikit, investasi di bidang hilirisasi ini didominasi justru memang di luar Jawa. Ya, di luar Jawa kurang lebih 75,7%, ini atau 227,3 triliun, dan dalam negeri ini juga investasinya kayak yang berhubungan dengan hilirisasi juga persentasenya sangat tinggi, dalam negeri itu mohon maaf itu 87,3 triliun, sedangkan PMA-nya itu 212,8 triliun. Jadi kita ketahui ini lebih banyak di Maluku Utara, di Sulawesi, di NTB dan lain-lainnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan semester pertama tahun 2026.